Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Pasar Hantu. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama sudah kami samarkan ya teman-teman, karena itu merupakan privasi dan untuk kepentingan bersama. Jadi apabila ada kesamaan nama tokoh, yaitu mungkin kebetulan saja karena semua nama sudah disamarkan. Karena itu sekali lagi merupakan privasi dan untuk keamanan bersama. Makanya semua nama sudah kami samarkan. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Gerobak yang aus yang sudah dilupakan pemiliknya setiap hari terpanggang di bawah terik matahari. Tergeletak di sebelah tempat penampungan sampah, roda penyoknya tidak akan berputar lagi. Jari-jari roda sudah karatan. Bohong besar menurutku kalau roda hidup semua orang berputar. Kalimat itu mungkin lahir dari orang-orang miskin yang coba menghibur diri sepertiku. Allah itu maha adil. Kadang kita cuma ngukur kebahagiaan orang dari hartanya, padahal kita tidak pernah tahu kalau ada nikmat lain yang sudah Allah cabut dari dia. Itu hanya kalimat penenang saja. Aku tersenyum miring menatap roda gerobak yang ada di depan bangku kayu tempatku duduk sekarang. Lalu kemudian menenggak habis air putih bekal dalam botol di genggaman. Usai nguli seharian di gudang gula pasir milik Cik Neni, seperti biasa aku rehat sejenak di depan area parkir pasar. Di tempat inilah setiap hari aku mengais rezeki. Tubuh kurus berototku sudah basah oleh keringat. Pematik api ku nyalakan menuju sudut rokok di mulut, menghisapnya dalam-dalam hingga membara. Lalu kemudian meniupkan asap putih sembari mendongak. Kalau dari nenek moyang sudah miskin, susah dirubah. Gerutuku pelan, mengusap rambut yang mulai panjang melewati telinga. Bagi rokoknya satu cuy. Alan, kawan satu profesi, ikut duduk di sampingku. Tersenyum kecut ku sodorkan bungkus rokok yang sisa 2 batang. Buat sesama budak rokok, pantang pelit berbagi, biarpun sesama kere. Aku duluan cabut Lan. Ku angkat pantat dari bangku panjang, tempat kongko para buru pasar. Aku mendengus sembari mengulungkan handuk kecilku yang bau kecut itu ke leher. Sepasang tungkai panjangku melenggang santai keluar area pasar induk. Lapak-lapak pedagang sembako yang ku lalui sudah banyak yang tutup. Dari jauh kulihat Pepeng si tukang parkir pasar berjalan terbincang-bincang sambil meniup nyaring peluitnya, memberi aba-aba pada satu mobil box yang baru datang memasuki area parkir. Miris setiap melihat kawanku itu. Pepeng cacat permanen. Setahun yang lalu, sebuah mobil tanpa sengaja menabraknya. Usut punya usut, pengemudi mobil itu perempuan kaya yang lagi belajar nyetir. Kompensasi yang diterima Pepeng hanya perawatan rumah sakit, iming-iming jaminan hidup, tuanya itu pun isapan jempol belaka. Orang kecil macam Pepeng bisa apa? Ujung-ujungnya pasrah terima nasib. Pulang bro. Masih sempat Pepeng menyapaku saat jarak kami tidak begitu jauh. Aku hanya tersenyum miring, mengangkat tinggi telapak tangan ke arahnya. Angin sore berhembus lembut. Kususuri trotoar berpaving di sisi jalan arteri menuju lorong sempit kontrakan rumahku. Berjarak setengah kilo dari pasar, menghabiskan sisa rokok di tangan. Sendirian aja tur? Sapa seseorang yang berdiri di sisi jalan. Iya,
Sautku tergagap masih dengan napas tersengal, menoleh padanya. Dia berdiri dekat pohon kersen, samping tiang listrik. "Apa kabar?" tanyanya lagi. Mataku memicing, menahan silau matahari yang tepat di belakang tubuhnya. Jarak kami hanya 3 langkah. "Siapa ya?" Aku balik bertanya, merasa tidak mengenalinya. Catur, belum tua sudah pelupa. Dia terkekeh. "Anto?" desisku setengah ragu. Nah, itu masih ingat. Dia tersenyum lebar. Aku menatapnya dari ujung kepala turun ke kaki. Anto, dia kawan satu gengku waktu SMA. Sejak kelulusan sampai sekarang kami tidak pernah lagi bertemu. Kabar terakhir ku dengar Anto ikut ibunya pindah ke Jakarta. Setelah orang tuanya bercerai, lihat penampilannya sekarang. Badannya tidak lagi kerempeng, mukanya lebih dewasa. Kemeja lengan panjang serta celana hitam itu cocok sekali dengan kulit putih Anto. Rambutnya model anak muda masa kini, jam tangannya mengkilat, sepatu kulitnya juga mengkilat. Dia terlihat parlente, tapi parfum yang dipakai Anto agak aneh di hidungku. Entahlah, mungkin memang begitu aroma parfum mahal, masih jauh lebih wangi dari aroma kecut keringatku. Aku berdecak kagum sambil menggeleng-gelengkan kepala. Anto terlihat berbeda. Dulu dia tidak kalah kucel dari aku. Nasib kami sama tidak beruntung. Lahir dalam keluarga miskin, malah Anto pernah hampir putus sekolah waktu ayahnya kena stroke. "Apa kabar kawan?" "Astaga, lama banget kita nggak ketemu ya," ujarku, dan plak. Telapak kanan kami beradu kuat hingga berbunyi, lalu saling menyenggolkan bahu. Itu salam kompak ala geng kami masa SMA dulu. "Aku baik, kamu sendiri apa kabar?" tanyanya balik. "Ya, kau bisa lihat sendirilah, begini-begini aja Anto." Anto tersenyum tipis menatap jauh pada deretan gedung pencakar langit di seberang jalan arteri. "Sepertinya nasibmu sudah berubah Anto. Kerja apa kamu sekarang?" "Adalah," jawabnya singkat. "Weh, rahasia nih." Kutinju pelan bahunya. "Kalau mau, kamu ikut aku saja," ujarnya sembari menoleh padaku. "Bilang dulu kerjaannya apa?" "Maaf men, kalau jualan sabu, ya aku gak mau." Aku mengangkat telapak kanan di depan dada. Mending hidup susah daripada ujuk-ujuk masuk penjara, tembakku belak-belakan. "Sembarangan kamu itu." "Bukanlah, aku jualan sate," sautnya datar. Anto tidak tersinggung. Dia sudah hafal mulutku memang tidak ada remnya. "Wih, keren." Mataku melebar menatapnya. "Kamu buka warung sate?" "Nanti aku jelasin. Coba kamu lihat mobil warna silver itu." Tangannya menunjuk sebuah mobil merek ternama, model double cabin yang terparkir di bahu jalan. "Kenapa tuh mobil?" Keningku mengernyit. "Itu mobil Kutur." Anto menepuk pelan dadanya. "Buset, yang bener tuh." Mulutku membulat. "Terus ngapain kamu di sini?" "Sengaja nungguin kamu lewat. Tadi aku nyari kamu di rumah nggak ada. Tebakanku benar, kamu bakal lewat jalan ini. Aku mau ngajak kamu kerja." "Kapan lagi dapat kerjaan enak? Aku bosan ngulit gudang terus." Remuk rasanya tulang punggung setiap memanggul karung-karung gula yang beratnya minta ampun itu. "Besok pagi jam 7 aku tunggu kamu di sini." "Siap, deal kalau gitu." Anto tampak tersenyum puas. Ku antarkan dia memasuki mobil silver model double cabin itu. Lagi-lagi aku dibuat terkagum dengan interior di dalam mobilnya. Anto sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. "Kamu akan segera nyusul punya mobil juga, Tur?" Anto sudah duduk di depan kemudi. "Ah, tidak usah muluk-muluk. Kau kasih UMR sudah berbunga hatiku." "Beres," ujarnya sembari memutar kunci kontak mobil hingga mesin segera menderum. Kupandangi badan mobil milik Anto
sampai mengecil lalu menghilang di telan arus lalu lintas. Teori tentang roda yang berputar sepertinya berlaku pada Anto, entah denganku. Di pagi hari mulutku bersiul-siul lagu ambiarnya almarhum Didi Kempot. Rambut masih basah, ku sisir berulang-ulang. Miring ke kanan, miring ke kiri. Senyum-senyum sendiri menatap diri sendiri di cermin. Bakal naik mobil. Hari ini mesti tampil keren nih. Celana jeans warna biru pudar, juga kaos oblong abu-abu burik, sudah melekat di tubuh atletisku. Nggak ke pasar hari ini. Bu Kimin, ibuku, keluar dari dalam membawa sekeranjang cucian, lalu kemudian memindai anaknya dari atas ke bawah. Sadar kalau penampilan kali ini beda. Seragam kerja yang biasanya kaos buntung sama celana selutut. Enggak bu, ada proyek sama teman, sahutku. Dia mulai menata alas di atas lantai, siap menyetrika. Bu Kimin kerja di laundry punya tetangga. Setrikaan sering dikerjakannya di rumah. Setelah salim sama ibu, aku segera keluar dari rumah. Bapak masih belum kembali dari masjid. Aku tidak sempat pamit. Pak Kimin kerjanya merebut masjid dari zaman Orde Baru sampai Orde Milenial. Anaknya cuma satu, badung luar biasa. Selain Anto, aku punya dua lagi teman geng SMA, Ruslan dan Japri. Kami 4 sekawan yang merasa senasib, terkucil dari pergaulan karena miskin. SMA Negeri 10 sebenarnya termasuk sekolah favorit. Kami berempat hanya kebetulan saja bisa masuk di sana. Entah apa yang dialami Japri selama kami putus komunikasi. Lebaran tahun lalu saat aku silaturahmi ke rumahnya, sebuah kabar mengejutkan ku terima dari ibunya kalau Japri masuk rumah sakit jiwa. Tidak banyak informasi yang bisa ku gali tentang penyebab sakit jiwa Japri. Ibunya terkesan menutup-nutupi. Selentingan ku dengar kabar kalau Japri ketergantungan obat. Nasib Ruslan jauh lebih beruntung. Meski dulu sama miskin, dia punya otak paling encer di antara kami. Saat ini kehidupannya melesat naik bak sebuah roket. Dia lulus dari perguruan tinggi dengan beasiswa. Teman kami itu sekarang sudah jadi pegawai ASN di sebuah kantor pemerintahan. Sebenarnya aku dan juga Ruslan sering bertemu. Kami terhitung masih tetangga dan entah dia memang tidak melihatku atau dia enggan berteman dengan gembel macam aku. Ruslan terkesan buang muka setiap kami berpapasan. Dan aku harus tahu diri siapa aku. Hanya butiran debu dalam rebahan rengginang. Anto sudah menggeber mobilnya ke arah luar kota, memasuki jalan tol dengan kecepatan tinggi. Kemana kita tuh? Cari bahan segar buat jualan, sahutnya, dan aku manggut-manggut. Sok mengerti pada kala itu. Mungkin Anto sengaja mengajakku untuk melihat proses usahanya dari dasar, pikirku. Bahan segarnya apa? Daging, bumbu, dan lain-lain, ujarnya sambil matanya tetap fokus ke arah jalan. Wah, hebat, kamu beli dagingnya langsung dari kandang. Berarti bahannya harus benar-benar fresh ya. Pantas mobilmu double cabin, bakal ngangkut banyak dagingnya toh. Jari-jariku mengetuk-ngetuk dashboard mengikuti irama musik koplo dari tip mobil. Adem sekali hawa di dalam mobil ini. Hiasan gantung di kaca depan berbentuk huruf K, berputar-putar mengikuti gerakan mobil. Nanti aku jelasin satu-satu. Aku mau ngasih kamu ilmu bisnis. Hidup kamu akan berubah secentikan jari tur, ujarnya menggesek ujung telunjuk dan juga jempol kiri. Anto semakin membuatku penasaran. Sampai siang kami belum juga tiba di tempat tujuan. Perjalanan jauh membuat kami harus beberapa kali berhenti untuk istirahat dan makan. Anto mengajakku singgah di sebuah restoran mewah yang menyajikan berbagai macam masakan khas Jawa. Begitu masuk, terlihat ruangan luas dengan dekorasi adat Jawa. Pelayannya pun mengenakan pakaian lurik dan balangkon. Tempatnya tidak kalah adem dari mobil Anto. Pengunjung resto tampak ramai. Hampir semua meja terisi penuh. Tidak biasa makan di tempat mewah membuatku sedikit kikuk.
Aku kebingungan disodori lembaran menu oleh pelayannya. Ku minta pada Anto agar dia saja yang memilih menu untukku. Ribet makan di restoran, enakan makan di wartegnya Mbak Sri, tinggal bilang, nasi pakai tempe orek 1. Kamu lihat 2 orang di depan pintu masuk itu. Anto yang duduk berhadapan denganku sedikit mencondongkan badannya ke depan. Di pintu kaca restoran tidak jauh dari meja kami. Aku dan Anto baru saja selesai makan siang. Tinggal duduk santai membiarkan makanan turun ke perut. 2 laki-laki yang badannya tinggi itu. Tanyaku sembari mengisap dalam rokok yang terselip di jari, menikmati harum candunya. Iya, kenapa? Asap rokok yang sudah puas jalan-jalan di saluran napasku tiup pelan. Hanya kita yang melihatnya. Anto bicara sangat pelan. Maksud kamu? Alisku mengernyit, kembali mengisap dalam asap rokok yang membuat paru-paruku penuh jelaga. Mereka makhluk penglaris yang menarik banyak orang supaya singgah di restoran ini, bisiknya. Belum sempat kutiup, asap penuh candu itu membuatku tersedak gara-gara ucapan dari Anto. Masa ada-ada saja kamu tuh? Sergaku menepiskan telapak tangan dengan dahi mengerut. Nggak percaya? Anto terkekeh geli menunjuk mukaku. Halah, ngaco kamu itu. Ku lempar gumpalan tisu bekas ke arahnya. Perhatikan sekali lagi, Tur. Mana ada manusia punya ekor? Anto memasang wajah serius. Aku segera menoleh sekali lagi ke arah pintu kaca. Berjarak hanya beberapa langkah dari meja kami. Mataku menyipit memandangi pangkal paha salah satu penjaga yang berdiri paling dekat dengan pintu. Dia mengenakan setelan jas hitam yang menutupi pantat. Astaga, mataku yang tadinya menyipit seketika membulat. Ada benda menyembul dari bagian bawah jas, bentuk memanjang berwarna loreng di antara sepasang kaki. Awalnya mirip syal panjang, tapi setelah ku amati benda itu kadang bergerak-gerak mirip ekor si belang kucingku di rumah. Aku mengucek-ngucek mata tidak percaya. Sudah percaya sekarang. Satu alis Anto naik, aku diam, mengusap bulu-bulu lengan yang tiba-tiba merinding. Semakin kamu menyadari kehadiran mereka, akan semakin banyak kejanggalan yang bisa kamu lihat dan dengar. Maksud kamu? Tanyaku bingung. Lihat saja saat kita melewati pintu itu lagi. Bertambah banyak kejanggalan yang akan kamu sadari. Kenapa cuma kita yang bisa lihat toh? Karena saat ini kamu sedang bersamaku. Auraku menempel padamu. Apa yang aku lihat, bisa kamu lihat juga. Penjelasan Anto kian membuatku tidak mengerti. Aura? Aura apa maksudnya? Ingat, jangan menatap mereka langsung. Karena 2 penjaga itu sebenarnya makhluk tidak kasat mata. Bahaya kalau sampai mereka sadar kamu bisa melihatnya. Pesan Anto sebelum kami keluar dari pintu restoran. Jantungku tiba-tiba berdebar tidak karuan. Padahal saat sedang datang ke tempat ini, damai-damai saja. Harusnya Anto tidak perlu memberitahuku perihal 2 makhluk penglarisan itu. Kemudian, suara geraman yang berasal dari 2 penjaga itu sewaktu kami melewati pintu keluar. Sial. Aku berusaha untuk tidak menoleh ke arah mereka. Bau amis yang tajam tiba-tiba tercium. Sepanjang jalan menuju halaman parkir terlihat tetesan berwarna merah darah di atas paving. Pengunjung restoran tampak terus berdatangan. Sialan kau itu toh. Punya ilmu apa kau sampai bisa tahu yang begituan? Kamu ngilmu toh? Gerutuku saat kami sudah ada di dalam mobil. Anto hanya terbahak-bahak. Jam di dashboard menunjukkan pukul 3 sore. Ketika mobil memasuki area sepi perkebunan sawit, jalan berupa tanah merah yang kami lalui terus menanjak. Sejauh mata memandang terlihat lautan, kebun sawit yang sangat luas. Mungkin di sini letak peternakan ayam atau sapi langganannya Anto, pikirku. Aku sempat terlelap beberapa lama sebelum kemudian menyadari jika perkebunan sawit sudah lewat. Begitu terjaga, mobil telah memasuki hutan yang rapat, lalu berhenti di tempat yang rimbun oleh tumbuhan pakis.
Di sini, tempat kita mengais rezeki, Tur. Anto mematikan mesin mobil. Alisku seketika bertarung mendengar ucapan Anto. Di sekitar kami hanya terlihat padang pakis yang rimbun. Ngapain kita di sini toh? Nyari daging, saut Anto cuek. Kemudian safety belt yang menyilang pada tubuhnya dilepas. Daging buat sate. Bercanda kamu. Bibirku maju. Brak. Anto kemudian membanting pintu mobil. Dia keluar menuju bak belakang. Tidak peduli dengan keherananku. Daging apaan? Tanyaku masih dari dalam mobil. Aku semakin tidak mengerti, terpaksa ikut keluar dari dalam mobil. Kupikir kami akan memasuki peternakan, tapi Anto malah menghentikan mobil dalam hutan yang sepi. Udara terasa lembab dan dingin dengan banyaknya tumbuhan pakis. Anto tampak sibuk membuka penutup bak belakang mobil, mengeluarkan benda-benda perkakas berupa kapak, golok, busur, dan anak panah. Mau apa dia? Wah, nggak bener nih orang. Aku mengguyar rambut kasar memperhatikannya dari belakang. Benda-benda itu sepertinya untuk berburu. Berburu apa di hutan seperti ini, babi hutan, monyet, beruang, atau ular? Ini ilegal. Kamu jualan sate babi, tebakku dengan gusar. Bukan. Sebuah wadah penuh anak panah diselempangkan ke bahunya. Lalu apa? Suaraku meninggi. Dia menoleh padaku. Sate biawak, sautnya santai dengan penekanan. Parah. Sorry toh, aku gak ikutan. Ku angkat tinggi kedua tangan. Sikap tubuh menyerah. Kelewatan. Jadi orang yang makan sate di warungmu itu, kamu kasih daging biawak. Sadar gak sih kamu tuh? Cercosku benar-benar sangat ngegas. Catur. Sate yang kujual bukan untuk orang biasa. Catusnya sembari merapikan lagi penutup bak mobil. Dijual sama siapa? Sama monyet. Memangnya monyet punya duit buat beli? Aku menjauhinya, duduk di atas kap mobil dengan wajah kecewa. Tahu begini, mending aku ngulik di gudang di pasar. Nyesel aku tuh ikut kamu kalau begini. Keluhku menggeleng-gelengkan kepala. Kamu gak akan menyesal kalau lihat hasilnya. Anto menaruh perkakasnya yang lain di atas kap mobil di sampingku sebentar. Ujarnya sembari meraih tas lembang yang tergeletak di jok depan, meletakkan tas di depanku. Resleting tas ditarik bergeser. Nih lihat, ujarnya sembari membuka lebar tas kulit warna hitam itu. Mataku seketika membelalak melihat uang merah bergepok-gepok di dalamnya. Tidak pernah aku melihat uang sebanyak itu. Uang di dalam tas ini tidak sedikit, Tur. Ada ratusan juta. Aku menelan ludah dengan takjub. Belum lagi yang ini. Tangannya merogoh beberapa batangan warna kuning berkilau seukuran permen dari saku samping tas itu. Itu emas. Uang dan emas ini akan kubagi dua dengan kamu, asalkan kamu membantu pekerjaanku sampai selesai. Tegasnya dengan tatapan lekat. Dibagi dua. Aku menelan ludah lagi, membayangkan banyaknya uang yang akan kubawa pulang. Bu Kimin pasti sangat senang. Paham gak? Aku mengangguk pelan. Anto terkekeh menang menyaksikan wajah cengokku. Ternyata uang bisa mengendalikan segalanya. Oke, tugas kamu sekarang mengerjakan apapun perintahku. Jangan banyak nanya. Aku sendiri yang akan menjelaskan satu-satu. Deal gak? Deal. Tunggu apa lagi? Ayo kerja. Ujarnya sambil melangkah mendahuluiku. Dengan patuh ku buntuti Anto dari belakang. Aku berada 10 langkah di belakangnya. Menurut Anto, sehari sebelumnya dia sudah banyak meletakkan umpan untuk mengundang kedatangan biawak-biawak itu. Dengan gesit ku tangkap satu tongkat kayu yang baru ditemukan Anto di sekitaran kakinya. Buat jaga-jaga, kalau ada ular, ujarnya terkekeh. Sialan. Atau masih ingat kalau ular hewan yang paling kutakuti? Karena dilarang banyak bertanya, aku mencoba untuk menebak-nebak.
Mungkin sate biawak itu untuk makanan hewan langka peliharaan orang kaya, seperti bayi singa, ular piton, anak King Kong atau apalah. Saat ini, itulah yang paling masuk akal menurutku. Anto berjalan dengan langkah pasti di depanku. Aku terus mengawasi. Baju dan juga pakaiannya masih sama dengan yang kemarin. Setelan kemeja dan celana hitam, modelnya pun benar-benar sama. Keningku mengernyit memperhatikan baju Anto. Jangan-jangan dia tidak ganti baju dari kemarin, tanya Anto menyibakkan rimbunan daun pakis setinggi dada. Dari gerak-geriknya terlihat kalau dia sudah mahir dengan pekerjaan ini. Tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Berbeda jauh denganku. Jantung terus berdegup tidak teratur, khawatir kalau tiba-tiba ada ular yang muncul di antara rimbun pakis. Entah di belahan hutan sebelah mana kami sekarang berada. Aku merasa sangat asing dengan tempat ini. Suara jangkrik juga jeritan serangga hutan lainnya terdengar terus bersahutan. Sampai kemudian kami menemukan sekawanan biawak yang tengah berebut makanan. Aku jadi teringat dengan adegan dalam film Jurassic Park. Mereka mirip hewan dinosaurus yang sedang mengoyak-ngoyak tubuh seekor gajah hingga tersisa tulangnya saja. Anto memberi kode silent kepadaku dengan meletakkan telunjuk di depan mulutnya. Aku berdiri tegang mengintip dari balik sebuah batang pohon. Hampir tanpa suara Anto kian mendekati kawanan itu. Mengambil ancang-ancang untuk memanah, dengan sebelah mata memicing, anak panah dilesatkan satu persatu oleh Anto. Biawak-biawak itu sempat berlarian panik. Tugasku lah menjaganya supaya mereka tidak menghilang sebelum mati bersimbah darah. Menghalaunya dengan tongkat kayu, sesekali memukul. Ini menjijikan. Aku dan Anto menenteng biawak-biawak hasil buruan kami itu ke sungai, mencuci, menguliti, memotong-motong dengan ukuran lumayan besar, kemudian menusuknya dengan bila-bila bambu. Daging-daging biawak sudah siap untuk dibakar. Kami mengerjakan semua di atas sebuah batu besar di tepian sungai berarus cukup deras. Tampaknya Anto sudah hafal betul seluk-beluk hutan ini. Habis ini apa lagi? Tanyaku sembari mengumpulkan daging-daging sate itu ke dalam sebuah wadah. Ngasuh dulu lah, Tur. Tengah malam nanti kita mulai jualan. Jualan di mana, Bos? Ups, aku memegangi mulut. Sudah melanggar kesepakatan bersama agar tidak banyak bertanya. Malam kian beranjak. Usai menyantap bekal makanan kami bersiap untuk istirahat dalam mobil. Kamu masih suka sama Dewi? Anto merebahkan punggungnya di jok belakang. Aku berjak malas. Masih ingat aja si Anto sama Dewi. Dewi cewek yang manis, tetanggaku sekaligus idolaku sejak SMA. Pacarnya sekarang tentara. Kabarnya sebentar lagi mau kawin. Ibarat kata aku ini hanyalah pungguk berindukan bulan. Sayang banget kalau dipatok orang, Tur. Nanti pulang dari sini kamu sudah punya modal ngelamar dia, ujar Anto terkekeh sambil menepuk-nepuk tas kulit di pelukannya. Aku tidak menanggapi ocehan Anto. Badan lelah seharian di jalan. Ku atur posisi bersiap untuk tidur, dan kemudian terdengar bunyi ketukan pada kaca mobil di sampingku. Sontak membuat kelopak mataku terbuka. Mengerjap-ngerjap beberapa kali, kesadaran masih belum penuh. Melirik ke kaca samping, tidak ada apa-apa, hanya kaca mobil yang tampak mengembun. Udara di luar terlihat berkabut, mungkin hanya ranting-ranting pohon yang jatuh menimpa atap mobil. Aku menoleh pada Anto yang tampak pulas tertidur di bangku belakang. Aku sendiri ada di bangku depan. Di luar sangat gelap, cahaya bulan tertutup oleh rimbunnya pepohonan. "Ya!" teriakku dengan histeris. Menyaksikan dua buah telapak tangan penuh darah tiba-tiba menempel pada kaca depan. "Toh, Anto, hantu tuh." Aneh, Anto sama sekali tidak bergeming. Padahal urat leherku terasa hampir putus berteriak.
Nyenyak sekali dia tidur, sudah mirip orang mati. Toh, Anto. Tanganku menjangkau ke belakang mengguncang-guncangkan tubuh Anto. Badan mobil kemudian terasa digoyang-goyang dari luar, seperti ada orang yang ingin membalik mobil. Kepalaku beberapa kali membentur badan mobil. Anto, bangun toh. Kali ini ku tepuk keras pipinya. Dah, aku terkesiap saat merasakan kulit wajah Anto yang sedingin es. Tubuhnya pun kaku seperti mayat. Anto, kulihat tubuhnya. Innalillah. Aroma busuk seketika menguar tajam di dalam mobil. Astaga, Anto, kamu kenapa begini? Aku mengguncang tubuhnya panik. Wajah Anto membiru, bola matanya memutih. Apa mungkin dia hipotermia? Cuaca malam ini luar biasa dingin. Sudah mirip di dalam freezer. Anto pun hanya mengenakan kemeja lengan panjang, sedangkan aku memakai jaket hoodie tebal yang dipinjamkan oleh Anto. Di luar mobil terdengar riuh bunyi derap langkah mendekat, seolah banyak orang yang sedang mengelilingi mobil kami. Tapi aku tidak melihat apa-apa, kecuali bekas telapak tangan pada kaca depan yang merah darah. Aku harus melakukan sesuatu pada Anto. Kalau dia hanya hipotermia, tubuhnya harus lebih hangat. Kulepas jaket untuk menyelimuti tubuhnya. Telapak kaki Anto bergantian ku gosok dengan telapak tanganku sampai terasa panas. Masih tidak ada reaksi. Tubuhnya masih kaku, tidak bergerak. Apa perlu resusitasi? Pijat jantung? Aku bingung. Toh jangan begini toh. Ku guncangkan kuat-kuat kedua bahunya. Kepalaku mulai terasa pening karena mobil tidak berhenti bergoyang. Apalagi ada bau busuk yang entah dari mana berasal, bikin perut mual. Apa bau ini dari daging biawak yang kami simpan dalam mobil? Kian lama kurasakan guncangan mobil bertambah keras. Sekuat tenaga aku berpegangan pada jok. Tubuh Anto sudah terbanting-banting tidak karuan. Dan jedar. Wah, aku berteriak sejadi-jadinya. Badan mobil berguling-guling dan akhirnya terbalik. Entah makhluk apa yang mengerjai kami. Untung saja semua pintu mobil dalam keadaan terkunci. Belum lagi aku berhasil menguasai keadaan. Terdengar suara teriakan perempuan melengking di luar sana. Lengkingannya terasa sangat dekat. Kedua tanganku spontan menutupi telinga. Tidak lama kemudian wajah-wajah pucat bermunculan pada kaca mobil. Jantungku seolah berhenti memompa. Siapa mereka? Wajah-wajah tanpa ekspresi itu seperti kapas. Tangan-tangannya mencakari kaca mobil, seolah-olah ada yang sangat mereka inginkan dari dalam mobil ini. Aku kayak mereka inginkan, atau Anto, atau daging-daging biawak itu. Mulut mereka mendesis, sembari terus berusaha mencakar. Aku beringsut menjauhi kaca mobil, menatap satu persatu wajah pucat yang menempel pada kaca. Lalu mataku melebar saat menemukan suatu wajah yang sangat kukenali. Anto, desisku terperangah. Wajah Anto ada di antara makhluk-makhluk itu, tidak kalah pucat dan menyeramkan. Dengan sudut mata kulihat tubuh Anto yang masih tergeletak tidak bergerak di sampingku. Mataku berpindah-pindah antara tubuh Anto dalam mobil dan wajah pucatnya yang menempel di kaca. Bagaimana bisa? Dan kemudian, brang! Kaca depan dipukul hingga pecah berderai. Tangan-tangan yang tadi mencakar sekarang mencoba masuk menggapai tubuhku dan brang! Sekarang kaca samping yang mereka pecahkan. Makhluk-makhluk ini tambah beringas. Suara mereka terdengar lapar. Sial, bagaimana ini? Wah, aku berteriak panik saat ada tangan yang berhasil memegangi kedua kakiku. Tangan itu lalu berusaha menyeret tubuhku, lalu keluar dari mobil. Jangan, jangan. Kakiku menyentak-nyentak, tiba-tiba ada sesuatu yang dingin membasahi wajah. Aku meringis kaget. Saatnya action bro, suara bariton Anto. Mataku sontak terbuka, tampak wajah Anto tertawa geli, sedang memperhatikanku. Satu tangannya memegangi botol air mineral yang tutupnya terbuka.
Wah, dasar kampret. Mimpi apa kau, Tur? Kenapa sampai ngos-ngosan begitu? Tanyanya dengan raut tidak berdosa. Setelah menciprati wajahku dengan air, Aku, napasku masih tersengal. Sudah, waktu kita nggak banyak. Buruan, siap-siap. Ujarnya menepuk bahuku. Tangannya lalu meraih lampu acu yang terletak di atas dashboard. Brak! Anto kemudian keluar membanting pintu mobil. Syukurlah hanya mimpi. Ku sapu aja dengan kedua telapak tangan, berusaha menenangkan diri sendiri. Masih tersisa degup jantungku yang memburu. Tiupan angin yang benar-benar dingin seketika membuat tubuhku bergidik saat keluar dari mobil. Tudung kepala jaket segera aku kenakan, mengikat talinya di bawah dagu. Kedua telapak tangan masuk ke dalam saku jaket. Anto dengan santainya hanya mengenakan kemeja dan celana panjang yang digulung di bawah lutut. Dia tidak tampak kedinginan sepertiku. Hebat sekali. Kamu bawa alat pemanggang? Aku bawa tempat daging, ujar Anto membagi tugas. Mulutnya mengeluarkan uap saat bicara. Ya udah siap kalau gitu. Mulutku pun mengeluarkan asap. Ada satu hal yang harus kamu camkan. Anto menatapku dengan lekat. Apa? Keningku mengernyit. Kepala masih puyeng, rasanya sangat nyata kalau tadi kepala sudah kejedot berkali-kali. Kita harus segera meninggalkan tempat itu sebelum sate daging kita habis. Sisakan barang 20 tusuk sebelum kita cabut pulang, tambahnya. Kenapa harus begitu? Karena dengan cara itu kita bisa pulang dengan selamat. Sebuah alat panggang disorongkan Anto kepadaku. Ngomong apa sih kamu? Bisa lebih jelas lagi. Alat panggang dan tetek bengeknya segera kurai. Kita bisa jadi sasaran kemarahan mereka kalau sate biawaknya sampai habis. Jelasnya lagi. Kok bisa gitu ya? Aku semakin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Anto. Kenapa pekerjaan ini terdengar berbahaya? Kita jualannya di mana sih, Toh? Sumpah, kamu bikin aku takut, gerutuku. Hei, bukankah kita sudah deal? Kalau kamu tidak perlu banyak tanya. Kamu karyawanku sekarang. Aku sudah berani kasih gaji tinggi, ujarnya sembari berjalan cepat menenteng banyak bawaan. Satu tangannya lagi itu pun memegangi lampu. Aku kemudian mendenggus, tergopoh-gopoh mengejar langkahnya. Mataku benar-benar nyalang menyapu sekeliling. Terbayang lagi wajah-wajah pucat yang ada dalam mimpiku barusan. Anto berjalan cepat di depanku. Setengah berlari, aku mengimbangi jalannya, tergopoh-gopoh memeluk alat pemanggang yang lumayan berat. Kemana tujuan Anto pergi itu? Jalan terasa menanjak. Hutan yang kami masuki semakin gelap dan dingin. Kabut bergerak pelan di udara. Gemerisik dedaunan basah yang ditiup angin mengiringi langkah kaki kami. Gigiku sekarang mulai kemerutuk menahan dingin. Suara burung hantu menyapa dari daun pohon tinggi yang kulewati. Sepasang matanya tampak menyala. Semakin bulu kuduk dibuat merinding. Ya bisa saja pohon-pohon besar yang kami lewati sekarang tempat tinggal hantu penghuni hutan. Aku tidak berani menatap lebih lama ke arah pohon-pohon itu. Takut lihat ada penampakan. Nyali si Anto sejak SMA tidak pernah kuragukan. Dia tidak pernah takut dengan yang namanya hantu. Entah memang dia pemberani atau memang tidak percaya dengan hal yang begituan. Lama-lama terdengar suara keramaian dari kejauhan. Lalu beberapa saat kemudian tampak sebuah tempat lapang penuh orang di depan sana. Cahaya kilat terus menyambar menerangi langit malam. Orang-orang terlihat hilir mudik. Lapak-lapak dagangan terlihat berderet memanjang di sisi jalan. Anto memperlambat langkah lalu menoleh kepadaku. Ini tempatnya. Lampu acu yang dibawa Anto dimatikan. Suasana di sini sangat cukup benderang.
oleh lampu-lampu lampion dengan warna-warni yang indah. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua ya teman-teman, yang sekaligus nantinya akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, part keduanya, dan juga akhir dari cerita ini, kalian harus tonton lengkapnya hanya di channel ini. Dan kalian tonton lengkapnya di next video ya teman-teman, karena akan langsung saya lanjutkan ceritanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, dan untuk yang belum, saya sarankan untuk kalian subscribe ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, dan juga kelanjutan cerita ini dan juga cerita-cerita seru dan menarik lainnya hanya di channel ini. Dan terima kasih pula untuk kalian yang sudah like, komen, dan subscribe selama ini ya teman-teman, karena dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun artikulasi saya ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membawakan ataupun membacakan cerita ini. Untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor juga, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis oleh Mbak Nafila dan nanti akan saya bacakan di sini ya teman-teman, seperti cerita-cerita narasumber sebelum-sebelumnya. Terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.